Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sehat semuanya. Video ini dibuat pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Saya tergelitik untuk membuat video ini bersama teman-teman karena melihat satu koran Tempo. Ini covernya ada Kota Kreatif Dunia. Kebetulan 3 tahun kemarin saya dipercaya menjadi salah satu anggota Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang atau KEK, sehingga saya tahu betul bagaimana ide Kota Kreatif Dunia ini yang dicetuskan oleh teman-teman di Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang. Bagaimana menjadikan Kota Malang sebagai Kota Kreatif Dunia. Ini salah satu pencapaian yang luar biasa dari masa kepemerintahan SAE atau Sutiaji dan Sofyan Edy Djarwoko. Baik, sebelum saya ke sini saya akan cerita perjalanan mulai tahun 2017 bahwa Pak Sutiaji dan Pak Sofyan Edy bersama-sama, terus kemudian betapa luar biasanya beliau berdua di Pilkada 2018 di bulan Mei, saya ingat betul, akhirnya dengan berbagai dinamika yang ada terpilihlah Sutiaji dan Sofyan Edy Djarwoko sebagai wali kota dan wakil wali kota Malang satu periode 2018 sampai 2023. Beliau dilantik September, 24 September tahun 2018. Sehingga beliau akan berakhir di bulan September, tanggal 24 bulan September tahun 2023. Itu artinya kurang 1 bulan dari video ini dibuat. Di tahun 2018 setelah dilantik di bulan September, beliau menjalankan apa yang sudah dijalankan atau yang sudah diprogramkan oleh pemerintahan sebelumnya menuju 2019, sehingga di 2019 beliau berdua baru bisa merencanakan pembangunan untuk tahun 2020. Nah, ketika beliau hendak melangkah di tahun 2019, hambatannya adalah pada saat 2018 tahun sebelumnya, Kota Malang mengalami tsunami politik yang kita sama-sama tahu, yang menyeret 43 anggota dewan. Wali kotanya juga terseret kasus, sehingga ini dinamakan tsunami politik. Artinya kepercayaan publik di Kota Malang sangat-sangat rendah sekali terhadap pemerintahan saat itu, dan ini perjuangan beliau berdua untuk meyakinkan bagaimana pembangunan Kota Malang tetap harus dijalankan di tengah beratnya di tahun 2019. Ketika direncanakan di 2019, masuk kepada tahun 2020, kita tahu semuanya awal Maret, tepatnya di 2 Maret tahun 2020 dinyatakan darurat pandemi virus corona atau COVID, yang kita tahu betapa ganasnya dan luar biasanya, sehingga anggaran yang tadinya di tahun 2019 direncanakan untuk pembangunan 2020 harus direfocusing. Ini istilah yang muncul ngetren di tahun 2020, yaitu refocusing anggaran. Semuanya dialokasikan untuk penanganan COVID. Di tahun 2020 kita semuanya berjibaku bagaimana luar biasanya di Kota Malang ada banyak relawan, mulai dari relawan habis gelap terbila terang, kemudian banyak relawan-relawan yang mengumpulkan sembako, waktu itu kesulitan masker dan sebagainya, dan beliau berdua, Pak Sutiaji dan Pak Sofyan Edy, ikut membantu. Bahkan saya secara pribadi bersama teman-teman di komunitas habis gelap terbila terang, waktu itu mengumpulkan secara sukarela ada sekitar 42.000 masker yang dibagikan secara gratis, yang itu juga anggarannya dari Pak Sutiaji dan Pak Sofyan Edy Djarwoko. Tepatnya di bulan Juni tahun 2020, kemudian saya bersama beberapa teman-teman, ada Mbak Ica, Mas Bagus, Mas Oo, semuanya berkolaborasi bagaimana kala itu membantu UMKM untuk berjualan. Seperti yang kita ketahui di tahun 2020 itu, ganas-ganasnya virus corona di bulan Juni 2020, kesulitan untuk menjual
bagaimana penjualan terutama UMKM dan pedagang kecil sulit sekali karena ada pembatasan sosial. Waktu itu ada istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar dan sebagainya. Kemudian ada istilah lockdown dan sebagainya. Ini yang membuat ekonomi turun drastis di 2020. Pak Sutiaji dan Pak Sofyan Edi kemudian berjibaku bersama teman-teman yang tergabung dalam tim Malang Gler mencoba ngerewangi teman-teman UMKM atau membantu UMKM untuk berjualan melalui platform online. Disitulah kemudian muncul istilah kita recovery ekonomi nasional dan sebagainya sehingga memperoleh penghargaan nasional. Dan itu tidak lepas dari peran Pak Sutiaji dan Pak Sofyan Edi, beliau berdua. Kemudian masuk di tahun 2021, luar biasanya dalam masa pandemi, Pak Sutiaji dan Pak Sofyan Edi bersama Pemkot Malang mampu menyelesaikan beberapa pembangunan yang fenomenal. Yang pertama ada pembangunan gedung MCC, Malang Creative Center. Kemudian yang kedua jembatan Tunggul Mas, Tunggul Wulung dan Telogomas. Kemudian ada menyelesaikan pembangunan mini block office. Terus kemudian ada pembangunan yang lain, yang jembatan Kedung Kandang yang kita ketahui sempat mangkrak selama 3-4 tahun, akhirnya bisa terselesaikan. Coba bayangkan, dari berbagai sudut pandang tekanan saat itu, dari berbagai pemikiran yang menolak pembangunan dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, Pak Sutiaji dan Pak Sofyan Edi bersama jajaran Pemkot Malang berani mengambil keputusan yang akhirnya terbukti sekarang pada tahun 2022 dan 2023 fasilitas yang dibangun ternyata mampu menumbuhkan ekonomi secara pesat. Bukan hanya di level regional Jawa Timur, tapi juga di level nasional dan diakui, termasuk di gedung MCC yang sangat fenomenal. Nah, di tahun 2022, seperti yang kita ketahui, Kayu Tangan Heritage juga banyak memperoleh penghargaan secara nasional, dan Kayu Tangan Heritage di tahun 2022 sampai 2023 ini terbukti mampu memberikan panggung apresiasi bagi para seniman, terutama teman-teman musik ya. Hampir tiap minggu atau bahkan seminggu berapa kali kita bisa menikmati musik atau mengapresiasi musik di Kayu Tangan Heritage. Tentu dengan berbagai problematika yang ada, dengan berbagai pro kontra yang ada, yang sekarang saat ini ada pembangunan alun-alun Tugu Kota Malang juga ada pro kontra. Saya yakin apapun yang terjadi, apapun yang diambil keputusan oleh Pak Sutiaji dan Pak Sofyan Edi adalah untuk kebaikan seluruh warga Kota Malang. Dan ini apabila ada pro kontra itu sudah sangat wajar, karena justru dengan adanya pro dan kontra itu membuktikan bahwa kita saling mengkontrol, itu membuktikan bahwa peduli, benar-benar peduli terhadap pembangunan Kota Malang. Oleh karena itu, saya secara pribadi berterima kasih kepada Pak Sutiaji dan Pak Sofyan Edi, dan saya secara pribadi juga respect, meskipun saya harus akui bukan hanya tidak berseberangan, tapi saya sering sekali menyangkal dan debat sekali dengan Pak Sutiaji, dengan Pak Sofyan Edi, tapi perdebatan, penyangkalan, dan perbedaan yang terjadi bukan untuk mencari siapa yang paling benar, atau siapa yang salah dan sebagainya, tapi semata-mata untuk pembangunan Kota Malang, untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Kota Malang. Dan ini harus kita apresiasi. Tentu sebagai manusia biasa, Pak Sutiaji dan Pak Sofyan Edi pastilah tidak lepas dari salah, khilaf, dan sebagainya. Pasti ada kekurangannya, pasti ada hal yang belum terselesaikan dan sebagainya. Tapi saya yakin kita juga tidak boleh mengabaikan hal-hal baik dan hal-hal yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh beliau berdua. Adapun persoalan internal, masalah-masalah internal, persetujuan dan tidak persetujuan, atau masih ada hal yang mengganjal dan sebagainya, saya yakin itu dinamika dalam proses untuk menjadi satu frekuensi lah istilahnya. Nah, saya yakin sekali lagi berharap bahwa tradisi kepemimpinan di Kota Malang bukan hanya soal tradisi perebutan kekuasaan, bukan hanya soal siapa menjatuhkan dan siapa yang menang,
Tapi saya yakin kita semua generasi saat ini ingin mewariskan hal-hal baik bagi generasi yang akan datang. Salah satunya adalah menghormati pemimpin yang hendak lengser ke Prabon, mengapresiasi segala hal baik yang sudah pernah beliau berdua lakukan. Berterima kasih kepada beliau berdua. Terlepas beliau berdua masih ada salah dan kekurangannya, saya yakin itu manusia biasa dan sangat-sangat wajar. Dan kita tentu pasti memaafkan, dan kita tentu bukan golongan orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Kita harus menjadi orang yang berterima kasih terhadap jasa-jasa siapapun yang telah membangun Kota Malang, siapapun yang telah peduli terhadap Kota Malang. Maka saya mengajak kepada para tokoh, budayawan, pemuda, dan siapapun juga nanti, berharap bahwa nanti pada tanggal 23 September atau mungkin 24 September ketika Pak Sutiaji sudah selesai menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Malang dan Pak Sofyan Edy sudah menyelesaikan tugasnya sebagai Wakil Wali Kota Malang, mari kita sambut beliau berdua di Balai Kota, kita haturkan apresiasi, kita haturkan terima kasih kepada beliau berdua telah peduli dan membangun serta mengabdikan kepada Kota Malang. Mari kita jemput beliau berdua, kita hantarkan sebaik-baiknya. Kita akan mentradisikan ini untuk generasi yang akan datang, bahwa kelak siapapun pemimpinnya itu harus kita hormati, kita junjung tinggi, dan ketika sudah turun juga harus kita berikan apresiasi dan rasa terima kasih. Ini tradisi yang baik. Ini tradisi yang akan menginspirasi seluruh Indonesia. Terlepas dari segala kekurangan, tidak pernah ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tapi sekali lagi, kita secara pribadi harus menjadi manusia yang tahu berterima kasih dan manusia yang sanggup memberi apresiasi meskipun ada perbedaan pandangan, pemikiran, dan sebagainya. Mari kita bersatu membangun Kota Malang, saling mengapresiasi, saling berterima kasih. Demikian, Kota Kreatif Dunia sudah dicanangkan oleh beliau berdua, Pak Sutiaji dan Pak Sofyan Edy, terutama di MCC bersama teman-teman Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang. Mari kita jaga. Pak Sutiaji sudah meletakkan fondasi Malang sebagai Kota Kreatif Dunia. Siapapun pemimpin atau wali kota Malang ke depan, saya secara pribadi berharap mampu meneruskan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Sutiaji dan Pak Sofyan Edy, dan memperbaiki apa yang kurang dan menyelesaikan apa yang belum diselesaikan, sehingga Kota Malang bisa lebih gemilang di masa depan, bukan hanya untuk kita generasi saat ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang, anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Tradisi baik harus kita segera bumikan, harus segera kita tanamkan agar kelak peradaban yang baik juga bisa menjadi rasa syukur bagi generasi yang akan datang, dan kita di generasi saat ini mendapatkan apresiasi dan mendapatkan ucapan terima kasih dari generasi yang akan datang. Demikian, mohon maaf apabila ada salah-salah perkataan, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menuju Kota Malang sebagai Kota Kreatif Dunia. Yakin kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.